Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah Logika Matematika, pokok bahasan relasi basis data. Nah, kita telah belajar relasi ya, relasi biner di minggu sebelumnya. Jadi kalau relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Jadi pada umumnya itu lebih dari dua himpunan ya. Relasi tersebut dinamakan NRI. Jika N sama dengan 2, maka relasinya dinamakan relasi biner. Relasi NRI mempunyai terapan penting di dalam basis data. Nah, kita lihat ya contoh kasusnya seperti ini. Kita punya NIM ya, NIM di mana ada anggota himpunannya dari mulai 135980111, 135980114 dan seterusnya sampai 135980025. Kita juga punya himpunan nama, yaitu ada Amir, Santi, Erwan, Ahmad, Cecep, Hamdan dan sebagainya. Kita juga punya himpunan mata kuliah ya, ada matematika diskrit, algoritma, struktur data, arsitektur komputer. Dan terakhir adalah himpunan nilai, yaitu nilainya bervariasi dari A, B, C, D, E. Nah, kita lihat ya, jadi di dalam satu kasus bisa terjadi relasi antar mereka ya. Jadi relasi MHS terdiri dari 4 tabel ya. Ada NIM, nama, mata kuliah, dan nilai ya. Ini kalau kita lihat NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Sehingga masih MHS itu relasinya adalah NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Nah, sehingga contoh relasi MHS itu seperti ini. Jadi NIM-nya ini dia punya nama Amir, mengambil mata kuliah ini matematika diskrit, dapat nilainya A. Begitupun juga dengan selanjutnya, jadi Amir lagi, NIM ini adalah Amir, mengambil mata kuliah arsitektur komputer, mendapat nilai B. Dan sebagainya, seterusnya sampai terakhir adalah 025, ini NIM-nya, namanya Hamdan, arsitektur komputer, dan dapat B. Ya ini mungkin harusnya arsitektur komputer ya, biar konsisten. Ini bukan ARS titik, tapi harusnya arsitektur komputer. Nah, sehingga secara mudah kita bisa melihat relasi MHS itu dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi kita punya tabel dengan kolom-kolomnya. Tadi ada NIM, nama, matkul, nilai seperti ini ya. Nah, relasi dalam basis data ya, kita perlu tahu dulu ya basis data. Basis data itu sebenarnya kumpulan tabel ya. Prinsipnya kumpulan tabel. Nah, salah satu modelnya adalah model basis data relasional atau relational database, di mana model ini didasarkan pada konsep relasi NRI tadi ya. Nah, pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel disebut atribut. Daerah asalnya adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Fisiknya, satu tabel ini akan direpresentasikan menjadi satu file ya di dalam komputer. Nah, satu baris data dalam tabel menyatakan record. Jadi kalau record itu maksudnya adalah satu baris ya. Satu baris. Nah, sedangkan kalau atributnya, tadi kita lihat ya, atribut yang ini itu adalah fieldnya atau kolomnya. Ini atribut. Atributnya NIM, nama, mata kuliah, nilai. Sedangkan record ini adalah ada berapa record? Nah, ini berarti kita hitung barisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 record. Seperti itu. Nah, biasanya dia akan punya kunci ya, atribut yang kunci yang dijadikan secara spesifik untuk membedakan satu baris dengan baris yang lainnya. Jadi primary key biasanya atau kunci. Nah, sekarang kita kenal query. Apa itu query?
query adalah operasi yang dilakukan terhadap basis data, ya. Itu disebut query. Contohnya, tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, atau tampilkan nilai mahasiswa untuk NIM 135980015, atau tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambilnya. Itu contoh-contoh query, ya. Nah, query kalau di dalam basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi n-array. Ada beberapa operasi yang dapat digunakan, yaitu seleksi, proyeksi, dan join. Nah, kita kenal dulu ya. Seleksi. Seleksi ini adalah memilih baris tertentu dari suatu tabel, ya. Nah, sebenarnya ini apa sih? Aljabar relasional ini adalah kalau kita kenal di Alpro itu kan bahasa tingkat tinggi, lalu kemudian ada bahasa tingkat rendah yang dipahami oleh komputer. Nah, kalau di dalam basis data kurang lebih seperti itu. Jadi aljabar relasional ini adalah bentuk bentuk dasarnya yang dipahami oleh komputer gitu. Kalau kita pahamnya adalah query-nya. Nah, nanti kita akan lihat ya, select bintang bla 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 itu yang kita pahami. Tapi kalau komputer pahamnya adalah aljabar relasionalnya gitu kira-kira. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Ini simbol selection ya, operatornya seperti ini. Tujuannya adalah apa? Memilih baris tertentu ya, memilih baris ya. Contoh, misalkan untuk relasi MHS kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka operator atau operasi aljabar relasionalnya adalah dari tabel mahasiswa MHS ya, kita pakai ini ya, operator tadi adalah selection itu where ya, seperti where, memilih baris yang mata kuliahnya adalah matematika diskrit. Oke, kita lihat ya, biar kalian lebih paham, maka saya akan tunjukkan ya. Ini saya akan tunjukkan salah satu database relasional, yaitu MySQL atau MariaDB. Kita punya ini misalkan ya, tadi kita punya MHS ya. Nah, ada NIM, nama, mata kuliah, dan nilai seperti itu. Secara umum ya, yang kita pahami itu seperti ini ya, select bintang from MHS. Jadi ini maksudnya adalah tolong tampilkan semua kolom dari tabel MHS. Ya, secara umum seperti ini. Maka dia akan tampil seperti itu ya. Ada NIM, nama, matkul, dan nilai seperti itu. Ini coba saya besarkan ya. Nah, oke. Seperti ini. Besarkan lagi. Nah, berikutnya tadi kita kembali tadi ya. Jadi misalkan untuk relasi MHS kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit ya, matematika diskrit. Oke, sekarang kita lihat tabelnya. Kira-kira siapa saja yang mengambil matematika diskrit? Kalau kita lihat ada Amir ya. Kalau kita lihat di sini ada Amir seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi selain Amir? Amir dan Hamdan ya, Hamdan. Nah, menggunakan aljabar relasional seperti ini tadi ya. Ini ya, selection mata kuliah ya, matkul ini nama kolomnya sama dengan matematika diskrit dari tabel MHS. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya ini sama persis dengan SQL-nya ya, atau query-nya. Ini nanti tinggal ini kasih where ya, selection ini where, matkulnya adalah matematika diskrit from tabel MHS. Sekarang kita coba ya. Seperti ini tadi ya. Select bintang karena semua kolom ditampilkan from tabel MHS. Nah, ini selection itu di sini. Where apa? Matkul ya. Matkulnya adalah matematika diskrit ya. Nah, adalah matematika diskrit. Maka harusnya yang tampil adalah
Amir dan Hamdan, kira-kira itu. Jadi ini yang saya tulis select bintang from ini adalah bahasa tingkat tingginya ya. Kalau kita di Alpro kita kenal bahasa C, Java dan sebagainya. Nah, kalau di basis data kita kenal ini namanya bahasa SQL ya, Structure Query Language. Yang nanti kalian akan pelajari lebih dalam pada PBGT ya, pemrograman bahasa query terstruktur. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, slide-nya seperti itu ya. Jadi ini adalah aljabar relasional yang dipahami oleh mesin, sedangkan tadi yang dipahami oleh kita manusia ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Tadi seperti Amir dan Hamdan ya, bener ya, keluar dua ini ya. Oke. Terus, nah latihannya nanti saja ketika kita berjumpa di sesi sinkron. Nah, relasi MHS tadi seperti ini ya. Kita sudah lihat tadi ya. Jadi ini kalau mau ditampilkan semua ya MHS gitu aja ya, atau select bintang from MHS, maka dia akan tampil seluruhnya. Nah, ini bagaimana kalau ini? Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, dari tabel MHS ya, dari relasi MHS, tolong tampilkan seluruh kolom yang selection, yang nilainya ya, yang value dari atribut nilainya itu adalah A. Jadi ceritanya saya ingin menampilkan seluruh daftar NIM, nama dan mata kuliah yang nilainya adalah A ya. Siapa saja dan mata kuliah apa saja dan NIM-nya berapa saja. Nah, caranya seperti ini. Jadi selection nilai A dari tabel MHS. Ini kalau kita lihat di perintah SQL-nya sama sebenarnya ya. Kita bisa kembali tadi ya, kita kembali ke sini. Kita bisa mengetik tadi ya, ada selection, kita tampilkan semua ya, select semuanya, semua kolom dari tabel MHS. Tadi selection ya, selectionnya nilainya sama dengan A ya. Oke. Where ya, selection itu where nilainya sama dengan A. Nah, seperti ini. Jadi ada dua ya, yaitu matematika diskrit. Si Amir mendapat matematika diskritnya A dan Hamdan itu algoritmanya A ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama kan ya dengan yang di sini ya. Tabelnya hasilnya. Jadi ini adalah selection atau where nilainya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kedua adalah proyeksi. Nah, proyeksi ini gampangannya adalah memilih kolom ya, memilih kolom. Kalau selection memilih baris ya, baris mana yang mau ditampilkan. Kalau proyeksi memilih kolom mana yang ditampilkan dari suatu tabel atau relasi. Nah, jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka nilai yang muncul diambil satu ya. Operatornya seperti ini ya, seperti P, seperti ini ya. Ini adalah projection ya. Misal, untuk relasi MHS tadi, kita hanya ingin menampilkan nama mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Maka, kita cukup menuliskannya seperti ini, MHS ya, dari relasi MHS, kita tulis projection, nama, matkul, dan nilai, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ya, projection, kita sekarang mencoba query projection. Kita lihat dulu describe dari tabel MHS. Ini kolomnya apa saja. Nah, di situ kita lihat ya. Ada NIM, nama, matkul, nilai ya, seperti itu. Nah, kalau kita hanya menampilkan nama, matkul, dan nilai ya, kita hanya menampilkan 3 ceritanya. Kita hanya menampilkan 3 dari 1, 2, 3, 4. 3 dari 4 kolom yang tersedia di tabel MHS. Maka projection itu akan menempati di sini ya, select ya. Select tadi ada nama, matkul, dan nilai from MHS. Nah, seperti itu. Nah, maka dari 4 kolom yang ada di atas hanya akan ditampilkan 3 kolom ya. Ada nama Amir, matematika diskrit, arsitektur komputer, nilainya A. Terus Amir, arsitektur komputer B.
Santi, algoritma D, dan sebagainya ya. Bagaimana kalau saya hanya ingin menampilkan namanya saja, Pak? Nama sama nilai. Nah, ya berarti kita tinggal merubah yang di projectionnya. Select nama sama nilai ya, from MHS, seperti itu. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Oke, saya kira itu. Kita kembali ke slide lagi. Nah, niatkan soalnya nanti aja. Nah, ada lagi join ya, join. Join itu dia menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel itu punya atribut yang sama. Nah, yang perlu dicatat di sini ya, mempunyai atribut yang sama. Operatornya seperti huruf T di sini ya, tor seperti ini. Ini adalah operator join. Contoh ya, misalkan relasi MHS dinyatakan dengan tabel MHS dan relasi mata kuliah dengan tabel. Nah, ini kurang pas ya. Ini saya ganti saja, ini siswa dan nilai ya. Kita lihat misalkan kita punya dua tabel seperti ini. Ada tabel siswa dan nilai. Maka hasil hasil joinnya itu sebenarnya dia akan menggabungkan. Perhatikan bagaimana dia bisa menggabungkan dua tabel menjadi satu. Dari ini ya, kolom NIM ya. Kita lihat ya, kolom NIM-nya kan sama ini ya. Jadi sebenarnya NIM 1359801 itu adalah representasi dari Hananto ya. Representasi dari Hananto dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, pada dasarnya yang kita sudah lihat tadi di ini, itu sebenarnya ketika tersimpan di database itu tidak seperti ini. Jadi kita pilah-pilah, ada yang namanya normalisasi tabel. Jadi kita simpan dalam bentuk tabel-tabel yang tertentu biar dia tidak redundant. Nah, ini sebenarnya hasil query aja ini. Nantinya itu bentuknya seperti ini. Jadi tabelnya terpisah-pisah, tetapi ada satu buah atau dua buah atribut yang bisa disatukan, yang menjadi pemersatu bagi kedua tabel itu. Contoh, kalau di sini kita punya tabel siswa seperti ini ya, isinya siswa saja, dan tabel nilai ya, siswa ini punya nilai ini, gitu ya. Nah, maka projectionnya ya, ini harusnya kita ganti ya. Kok projection? Apa ini namanya itu? Join. Joinnya itu adalah joinnya menggunakan apa? Kalau kita lihat di sini kan yang sama NIM ya. Jadi dari dua tabel ini ya, katakanlah ini tabel siswa dan nilai, siswa, nilai, joinnya adalah di NIM gitu ya. Maka kalau dieksekusi nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, hasil operasi join ya. Nah, kita lihat di SQL-nya ya. Kita lihat di SQL-nya. Ada nggak untuk join? Kita lihat ya. Oke, kita punya tabel apa tadi? Siswa ya. Siswa, salah. Kita punya tabel siswa dan kita punya tabel nilai tadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, joinnya adalah seperti ini ya. Tadi kan join NIM ya, di NIM ya. Ini kalau kita perhatikan NIM. Berarti gini saja, select bintang from ya, from siswa, join dengan nilai using. Nah, seperti ini. Joinnya adalah menggunakan atribut NIM. Nah, seperti ini. Jadi ketika di join ya antara ini ya, siswa dan nilai gitu, maka ketika kita join hasilnya seperti ini. Ada Hananto, algoritma, gitu, Hananto, basis data, B. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, terus kita lupa itu kok ada tabel statistik dan otomata ini kok nggak ada gitu ya. Nah, jawabannya adalah seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini harus punya satu atribut yang nilainya sama gitu. Kalau kita lihat ya di siswa ini NIM 10 ya, untuk otomata ini kan tidak ada di sini ya NIM 10. Maka karena dia tidak ada, dia ketika di join nggak ada pasangannya, maka nggak tampil gitu. Termasuk juga untuk statistik. Statistik itu 09, maka dia tidak punya pasangan. Jadi yang tampil hanya yang pasangannya benar. Jadi NIM yang ada di tabel siswa, kalau kita bacakan gini, NIM yang ada di tabel siswa itu sama dengan NIM yang ada di tabel nilai ya.
seperti itu, sehingga yang tampil adalah hanya ini sesuai yang ada di sini ya, Hananto, Guntur, Heidi, Arman, Karim, dipasangkan ini ada 1, 2 tidak ada ya, 2 tidak ada, dan 4 ya, 4 ada 1 dan 6 ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, saya sudah cerita sebelumnya, jadi ada SQL, Structure Query Language. Ini bahasa yang dipahami oleh compiler ininya ya, basis datanya ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Select, nah di sininya itu adalah yang tadi ya, projectionnya ya. Kolom apa saja, from ini adalah tabel atau relasinya, where ini adalah yang selectionnya di sini ya. Jadi kalau kita tulis, kita menampilkan nih semua kolom yang mata kuliahnya di matematika diskrit ya, maka selection matkul matematika diskrit MHS gitu, kira-kira gitu. Loh Pak, kenapa projectionnya enggak? Karena dia semua kolomnya ditampilkan. Jadi kalau semua kolomnya ditampilkan, ini kita tidak perlu menulis projection, kecuali hanya kita filter tertentu saja. Nah, ini kardinalitasnya, nanti kalian akan belajar lebih banyak di pemrograman query struktur ya. Kardinalitas yaitu intinya adalah bagaimana dia berhubungan dengan entitas yang lain. Berapa sih maksimalnya? Apakah hubungannya 1 ke 1, 1 ke n, atau n ke n? Seperti itu. Nah, ini kalau 1-1 seperti ini ya, himpunan relasinya. Kalau 1 ke banyak seperti ini, kita belajar di relasi sebelumnya ya, kepakai ya. Jadi kalau A1 ada yang di himpunan A, itu bisa berhubungan dengan B1 dan B2 seperti itu. Nah, kalau banyak ke 1 dari himpunan A-nya yang refer ke 1 gitu ya. Kalau banyak ke banyak seperti ini ya. A1 itu bisa ke B1 dan B2, begitupun juga B1 ya, itu bisa ke A1 dan A2 gitu kira-kira. Key-nya ini saya kira nggak usah terlalu panjang ini. Intinya ada super key, candidate key, dan primary key. Bagaimana menentukan itu? Intinya adalah kalau super key itu bisa membedakan baris ya, membedakan baris secara unik. Kombinasi NIM, nama, alamat, kota kan beda ya. Kalau saya hilangkan kotanya, NIM, nama, alamat masih beda tiap orang. NIM, nama ya masih beda. Berarti kalau NIM, nah itu adalah candidate key dan itu adalah primary key. Karena dengan NIM saja kita sudah bisa membedakan orangnya gitu. Tidak perlu harus NIM, nama, alamat, kota. Ya saya kira itu untuk materinya ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi sinkron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.